Dan saja Tata Adiku untuk memperlancar sistem birokrasi kita. Gimana mungkin di usia yang begitu muda Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Lebih baik saya gantikan saja adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, maka akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan wali. Ia adalah Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Kalau memang tujuannya untuk mesejahterakan rakyat. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Salah keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro, ia kan memiliki banyak kenalan sama bangsawan. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati dan Nurjo, pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu dapat menderitakan rakyat dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini menguntungkan juga bagi kita. Memang keuntungan apa saja yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Perintahkan pada anak buah kita agar dilaksanakan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tapi apakah sudah mendapat petunjuk dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasukan patok tersebut akan melewati pekarangan beliau. Biarkan saja, apa urusanmu? Ini demi kelancaran pembangunan ini. Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Tuan, bagaimana kita berlindung dari ini? Tahun dulu sampai habis, nanti saya akan menentukan di mana tempat kita berlindung. Tapi keadaannya semakin sulit, Tuan. Mari kita buat penting pertahanan di Gua Selorong ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kuatkan pasukan kita, kirim pasukan ke Tegal, Pekalongan, dan ke daerah Banyumas. Tapi kita harus memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Baiklah, lakukan kalau memang itu yang terbaik. Bagaimana kalian ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita akan kalah. Tapi kami telah menjalankan siasat yang telah diperintahkan. Alasan, saya akan menyusun strategi benteng Statsel. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen sudah kami bunuh. Bagaimana ini? Sento tidak mau menerima ajakan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada Aryo Prawiro di Ningrat? Baiklah, saya akan meminta bantuannya. Mengapa tidak kau terima saja ajakan Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, Belanda banyak memberikan keuntungan. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang ingin Anda dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Baiklah. Keparat, kemana Diponegoro pergi? Cari dia sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro sedang bergerak dengan cepat. Bagaimana kalau kita buat sayembara saja? Apa isi sayembaranya Tuan?
Siapapun yang mendapat menemukan Diponegoro akan mendapat hadiah sebesar Rp20.000. Jangan ketawa, Boas. Kompensasi penyewaan tanah. Dua, tiga. Keparat. Keparat.